Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai bisa diberikan feedback ya. Suara saya bisa didengar dengan jelas nggak ini? Jelas, Ustaz. Kalau sudah, Ustaz. Jelas ya, alhamdulillah. Kalau bisa didengar dengan jelas, kita mulai. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah sekalian, para aba, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari ini kita diperkenankan Allah Azza wa Jalla untuk dapat bersua dan berjumpa ya di dalam kajian parenting kita, kajian parenting yang diselenggarakan oleh Sekolah Anak Teladan ya. Ini adalah kajian kita yang ke berapa ini ya? Saya lupa ya. Ya. Dan insya Allah di kesempatan ini ya, kita akan membahas berkenaan dengan egosentris dan kaitannya dengan hawa nafsu. Loh, kenapa kok dikaitkan sama hawa nafsu? Ya nanti akan kita bahas ya. Karena kata egosentris ini adalah suatu terminologi yang baru, yang jadi nggak ada ataupun hampir atau nyaris ya. Ini dari hasil dari pencarian saya belum pernah mendapati istilah ini ya, khususnya di dalam buku-bukunya para ulama-ulama yang terdahulu, bahkan juga di dalam buku-bukunya ulama-ulama zaman sekarang ya, para ulama-ulama yang memang ulama Islam ahli pendidikan juga istilah yang tidak kita dapati. Dan ini istilah yang berasal dari para pakar psikologi. Jadi ini istilah yang berangkat dari terminologi dalam ilmu egosentris. Nah, tapi bukan artinya ketika suatu istilah atau suatu terma itu tidak ada, bukan artinya ya hakikatnya nggak ada ya. Jadi bisa jadi ya hakikatnya itu ada, tapi dengan penggunaan istilah atau terminologi yang berbeda. Nah, dikarenakan istilah egosentris ini adalah istilah yang saat ini itu bisa dikatakan cukup dikenal, ma'ruf ya, atau bahkan booming, ngetren, sebutan egosentris ya. Dan juga ini sangat marak digunakan di dalam seminar-seminar ataupun pelatihan ataupun kajian-kajian yang bertajuk parenting, termasuk parenting Islam, dan juga ini adalah istilah yang juga cukup dipopulerkan oleh sebagian kawan-kawan yang membahas tentang parenting Islam dengan sebutan fitrah ya, dengan istilah egosentris, yaitu untuk anak-anak usia tufulah ya, dikatakan bahwasanya fokus orang tua adalah menuntaskan egosentris. Nah, kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang penuntut ilmu, nah kita harus bersikap ilmiah objektif. Artinya ketika ada suatu istilah, ada suatu terminologi baru, kita nggak tolak mentah-mentah dan kita juga tidak menerimanya begitu saja. Artinya kita harus tahrirul mustalah. Kita harus mencari tahu dulu apa yang dimaksud dengan istilah egosentris. Nah, jadi di dalam
apa namanya di dalam diskusi ilmiah ya, apabila kita mendapatkan suatu istilah, mustalah, terminologi, kita harus tahqiq dulu, kita harus tahrir dulu, kita tegaskan dulu apa maksudnya, ya, agar ketika kita mempergunakan atau menggunakan istilah tersebut, itu kita memiliki persepsi yang sama. Jangan sampai ketika saya ngomong egosentris, ternyata dipahami berbeda dengan yang mendengarkan, ya, dari istilah egosentris tersebut. Dan ini juga dalam rangka untuk menghilangkan adanya kerancuan-kerancuan dari istilah-istilah yang mungkin berdekatan dengan istilah egois misalnya, ya. Nah, itu apakah sama egosentris dengan egois? Ya, nah ini juga butuh tahqiq, butuh penelitian, butuh pembahasan, ya, antara egois dengan egosentris. Yang mana ketika kita melihat dari maksud yang seringkali digunakan oleh orang-orang yang mempergunakan istilah ini, ternyata berbeda antara egosentris dengan egois. Baik. Jamaah sekalian, para abah dan para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata egosentris ini itu memang bukan berasal dari bahasa kita, bahasa Indonesia. Ini bahasa serapan. Ya, secara bahasa kita tahu ya kata egosentris itu ya ini terdiri dari dua kata ego sama sentris. Ya. Nah, sedangkan kata ego sendiri artinya diri, self, aku. Ya, jadi semua hal yang bersifat tentang diri atau aku atau saya itu namanya ego. Ya. Itu dikatakan ego. Sedangkan sentris atau center itu artinya pusat. Jadi kalau kita perhatikan secara bahasa maksudnya adalah menjadikan diri, menjadikan aku sebagai center pusat, baik itu perhatian, ya, pusat dari sisi perhatian ataupun memandang diri ini adalah sebagai entitas yang paling penting dibandingkan lainnya. Jadi egosentris itu adalah menjadikan diri sebagai pusat perhatian dan memandang segalanya dari sudut pandang diri sendiri. Itu yang dimaksud dengan egosentris. Nah, kalau kita perhatikan di dalam bahasa Arab, itu ternyata memang cukup sulit ya bagi saya untuk mendapati diksi yang mendekati dengan kata egosentris. Tapi ternyata kata egosentris ini itu memang ada muncul di dalam buku-buku termasuk kamus-kamus Arab modern. Di antaranya adalah di dalam kitab Mu'jam ya Maraishi At-Tibbi ya. Jadi kitab kamus yang disusun oleh Dr. Al-Maraishi dalam hal yang berkaitan dengan terminologi kedokteran. Ya, dalam hal yang berkaitan dengan terminologi medis. Itu ya ini bisa dilihat itu mereka punya semacam website-nya ya. Isinya adalah kamus Mu'jam Al-Maraishi. Nah, itu disebut sebagai ya markaziyah adzat. Markaziyah itu adzat. Kata markaziyah, markaz itu artinya pusat, center. Ya, ini juga sudah masuk di dalam bahasa kita, markas. Markas artinya adalah pusat, center ya. Adzat artinya adalah diri, self. Ya. Nah, jadi disebut dengan markaziyatul dzat. Atau juga ada sebagian yang menyebut dengan ya at-tamarkuz. Ya, disebut dengan tamarkuz haula dzat. Ya, ini juga kurang lebih sama ya, karena kata tamarkuz ini juga artinya adalah juga center ya. Jadi fokus atau center haula dzat ya, berkenaan dengan diri. Jadi menjadikan diri ini sebagai pusat. Ini yang kita dapati dari diksi bahasa Arab. Dan kemudian dari sini baru kami berusaha untuk mencari pembahasan-pembahasan dari tokoh-tokoh muslim yang berkaitan dengan istilah egosentris ini. Dan
kami dapati ya, itu memang ada tokoh-tokoh muslim modern tapi kontemporer, karena kita nyaris tidak mendapatkan ini di dalam dari buku-bukunya para ulama-ulama kita mutaqaddimin yang telah lewat atau yang telah lalu. Lalu apa sebenarnya egosentris itu ya? Nah, itu disebutkan ya diantaranya oleh Eric M. Enderman ya. Itu di dalam bukunya judulnya apa namanya? Egocentrism ya. The Psychology of Classroom Learning, an Encyclopedia ya. Nah, ini perlu saya sampaikan, saya tidak menukil langsung ini dari bukunya ya, karena saya tidak punya bukunya. Jadi saya menukilkan ini sebenarnya dari site ya, dari website ya. Ketika mencari tentang pengertian ataupun terminologi dari kata egosentris. Nah, menurut Enderman, egosentris itu adalah the inability to differentiate between self and other. Yaitu ketidakmampuan seseorang untuk memilah, untuk membedakan antara dirinya dengan orang lain. Artinya dia belum mampu untuk melakukan pembedaan antara diri dengan orang lain. Atau more specifically, it is the inability to accurately assume or understand any perspective other than one's own. Atau secara spesifiknya, egosentris itu adalah ketidakmampuan seseorang untuk melihat dari sudut pandang atau perspektif orang lain. Jadi hal ini meliputi gagalnya seseorang untuk apa? Untuk menarik kesimpulan atau untuk memahami dari apa yang dipikirkan oleh orang lain. Apa yang orang lain merasakan, pikirkan, lihat. Ya, jadi ini belum bisa atau belum mampu dilakukan oleh orang-orang yang berada di dalam fase atau kondisi egosentris. Nah, lalu kemudian ya suatu hal yang kurang elok kiranya kalau kita hanya menukilkan dari penjelasan orang-orang non-muslim ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menukilkan itu dari tokoh atau ulama ahli pendidikan yang beragama Islam Muslim. Di antaranya Dr. Ahmad Umar di dalam Al-Ma'zik At-Tamarkuzi Haula Dzat. Ya. Al-Ma'ziku At-Tamarkuzi Haula Dzat. Artinya adalah dilema egosentris. Itu artinya. Ya. Nah, beliau Dr. Ahmad Umar ketika menerangkan tentang egosentris itu beliau katakan inna halata markaziyati dzati fi haqq dirasat nafsiyah yuqsadu biha al-halatu allati yakunu fiha al-fard mustaghriqan fi 'alamihi ad-dakhili al-khas munshaghilan bi dzatihi mubalaghan fi taqdiri ahamiyatiha lidarajati allati yatasawwaru fiha wahiman annahu markazul usrati wal alam al muhitu bihi wa anna kulla man hawlahu min basharin qad wajadahu min ajli khidmatihi wa talbiyati raghabatihi wa anna ara'ahu wa ihtimamatahu hiya al aktharu sidqan wa ahammiyatan min ara'i wa ihtimamatil akharin. Itu kata Dr. Ahmad Umar. Ya, kata beliau inna halata markaziyatiz dzat ya, sesungguhnya ya kondisi egosentris ya. Jadi yang dimaksud dengan kondisi egosentris ya fi dirasati nafsiyah di dalam bidang studi ilmu kejiwaan atau ilmu psikologi yuqsadu biha yang dimaksud dengan hal ini adalah al-halatul lati yakunu fiha al-fard mustaghriqan fi 'alamihi ad-dakhili al-khas. Yaitu kondisi di mana seorang individu dia tenggelam di dalam dunia batinnya, di dalam dunia internalnya. Jadi dikatakan alamihi ad-dakhili itu dalam, internal. Jadi dia semacam terkungkung ya di dalam kondisi dirinya ya, internalnya. Al-khas secara khusus. Munsyaghilan bidzatihi, sibuk dengan dirinya sendiri.
ya. Dan kemudian dia juga berlebihan di dalam menilai betapa dirinya itu penting banget gitu. Sampai pada level yang menggambarkan dirinya secara wahiman, secara delusional, waham. Kalau dirinya itu adalah center dari semuanya, pusat keluarganya dan dunia sekitarnya. Lalu kemudian ya dia menganggap bahwasanya wa anna kullaman haulahu min basyarin qad wajadu ya min ajli khidmatihi wa talbiyati raghabatihi, ya. Dia menganggap bahwasanya setiap orang yang ada di sekelilingnya, di sekitarnya itu ada, eksis, tujuannya untuk melayani dan memenuhi keinginan dirinya. Ya. Dan dia menganggap bahwasanya wa anna ara'ahu wa timamatahu hiyal aktsaru sidqan wa ahamiyatan. Dia menganggap bahwasanya pemikirannya dia, pendapatnya dia, kepentingannya dia, urusannya dia itu lebih benar dan yang lebih penting min ara'i, ya, dibandingkan dengan pemikiran-pemikiran atau pendapat-pendapat wa ihtimamatil akharin, dan juga dari kepentingan-kepentingan orang-orang lain. Jadi dia menganggap dirinya adalah yang paling penting. Itu yang disebut oleh Dr. Ahmad Umar di dalam Al-Ma'zik at-tamarkuzi haula dzat. Nah, baik. Jamaah sekalian, para abah dan para umat, sekarang kita coba masuk ke dalam pembahasan untuk memahami tentang egosentris di dalam perkembangan anak. Ya. Dari ini ya, dari hasil bacaan saya, ya, bahwasanya fase egosentris itu menurut para ahli psikologi, nanti insya Allah tentang bagaimana hal ini secara detailnya, rincinya nanti insya Allah di pekan depan ya, insya Allah akan lebih didetailkan lagi atau dijelaskan lagi ya secara how to-nya, secara praktikalnya nanti oleh Bu Tari nanti ya, insya Allah. Jadi saya di sini hanya mungkin lebih banyak cenderung untuk menggambarkan secara global aja. Nah, fase egosentris menurut para ahli psikologi menetapkan bahwasanya egosentris itu sendiri umumnya terjadi pada ya childhood phase, pada fase anak-anak, childhood. Tapi juga bisa terjadi pada fase remaja ya. Ini adolescence ya, dan adulthood ataupun dewasa. Ini sebagaimana disebutkan di dalam Journal of Experimental Social Psychology. Nah, kemudian Dr. Ahmad Umar tadi di dalam Al-Ma'zik at-tamarkuzi haula dzat ya, di dilema egosentrisme, beliau mengatakan ya itu wa ala ar-ragmi min anna ghalibiyat al-abhath allati ya ujriyat ala mawdu'i markaziyat dzat ya يتركز في المقام الأول على التطور النفسي والمعرفي في مرحلة الطفولة، فبعض الدراسات الأخرى أثبتت امتدادها أحيانا إلى مرحلة المراهقة المتأخرة ومرحلة البلوغ أيضا. Ya, kata beliau, meskipun sebagian besar penelitian-penelitian yang dilakukan berkenaan dengan tema egosentris atau markaziyatuz dzat itu fokusnya pada perkembangan psikologis dan kognisi di fase kanak-kanak ya. Namun ternyata sejumlah penelitian lain juga menunjukkan fase egosentris ini terkadang ya itu juga muncul, ya katakan ahyanan itu berarti kadang-kadang. Ya, artinya tidak semuanya. Ya, itu juga muncul pada fase al-murahaqah al-mutaakhirah, yaitu fase remaja akhir. Ya, wa marhala al-bulugh aidan, ataupun juga ketika sudah dewasa. Jadi, egosentris ini umumnya terjadi pada anak-anak, ya, tapi ternyata juga bisa muncul ada pada remaja ataupun juga pada orang dewasa. Nah, yang perlu kita pahami bersama jamaah sekalian, ya, egosentris atau sebutannya itu markaziyatuz dzat ya, itu adalah suatu perkembangan yang alami. Dikatakan alami adalah sesuai dengan sunnah kauniyah Allah. Nanti akan kita bahas ya, ketika kita berbicara tentang hawa nafsu. Ya. Jadi Dr. Ahmad Umar menerangkan bahwa
egosentrisme pada anak itu terjadi karena apa? Karena ada qudra ala tamyiz. Nah, ini penting ini. Karena kembali lagi kaitannya, yaitu belum adanya kemampuan pada anak untuk melakukan tamyiz. Tamyiz artinya kemampuan untuk membedakan dan memilah-milah. Entah itu bainal khata' wa shawab, antara yang salah dengan yang benar, atau antara yang bermanfaat dengan yang berbahaya. Anak belum mampu. Nah, oleh karena itu makanya dalam kondisi seperti ini, ya, anak itu, ya, Allah Azza wa Jalla itu berikan segala bentuk potensi-potensi mereka untuk dapat menjalankan perannya di muka bumi, itu berkembang secara bertahap. Ya, qalilan. Semakin bertambah usianya, maka akan semakin bertambah kemampuannya. Ya. Nah, oleh karena itu makanya anak-anak ada fase di mana mereka belum berkembang kognisinya, belum berkembang akalnya, belum berkembang penalarannya. Nah, ini adalah fase di mana mereka belum tamyiz. Juga demikian disebutkan oleh seorang yang bernama Haris, ya. Haris menerangkan bahwa anak tufulah yakunu ghairu qadir ada tamyizi bainal asya'i adz-dzatiyah wa umuril mawdu'iyyah. Nah, ini penting nih. Bahwasanya anak-anak usia tufulah, usia childhood, ya, yakunu ghairu qadir ada tamyiz, belum mampu untuk tamyiz, memilah-milah bainal asya'i adz-dzatiyah, yaitu antara perkara subjektif. Asya'i adz-dzatiyah itu adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan dirinya. Pandangan-pandangan secara subjektif, perspektif secara subjektif, atau persepsi dirinya dia secara subjektif, wa umuril mawdu'iyah, dan juga dengan perkara-perkara yang sifatnya objektif. Jadi mereka masih belum mampu gitu loh. Ya. Nah, oleh karena itu juga disebutkan oleh seorang yang bernama Dr. Abdul Maqsud Ja'far bahwasanya egosentris itu merupakan, ya, sifat taj'alul fard munsyagilan wa munakkiban ala alamihi al-khas ad-dakhili. Sifat yang menyebabkan individu itu dia asyik dan fokus dengan alam dunianya sendiri. Ini adalah sifatnya anak-anak, ya. Jadi egosentris itu sifat yang menyebabkan seorang individu dia asyik dan fokus dengan dunianya sendiri, alam dunianya sendiri. Seakan-akan dunia ini adalah dunianya sendiri. Ya. Nah, jadi kalau kita pernah dengar istilah me against to the world, ya, aku melawan dunia, seakan-akan dunia adalah miliknya, ya, ini mungkin bagian dari gambaran egosentris itu sendiri gitu loh, ya. Artinya dia sibuk dan asyik dengan dunianya sendiri, dan ini dunia anak-anak. Ya, umumnya dunia anak-anak adalah dia fokus, asyik, sibuk dengan dunianya sendiri. Nah, contoh perilaku egosentris pada anak, ya, anak itu ketika sedang bermain, dia tuh senang, asyik. Dan terkadang dia itu berbicara sendiri. Nah, nanti mungkin ini yang akan disebutkan oleh mungkin disinggung oleh Bu Tari mungkin, ya. Karena memang ada teorinya Jean Piaget, ya, yang menyebutkan bahwasanya anak-anak egosentris usia biasanya 2 sampai 4 atau 5 tahun, mereka itu akan ada kecenderungan untuk talk to himself atau talk to themselves, bicara dengan diri mereka sendiri gitu loh. Karena ini merupakan bagian dari perkembangan kognisi mereka. Ya. Nah, jadi kalau kita dapati anak-anak suka ngomong sendiri, itu jangan langsung dianggap, waduh, ini anak jangan-jangan kenapa-kenapa nih, atau jangan-jangan diganggu jin ini, atau pikiran-pikiran yang berangkat dari kejahilan kita sebagai orang tua, berangkat dari ketidaktahuan kita sebagai orang tua. Padahal sebenarnya ketika mereka ngomong sendiri itu adalah bagian dari proses. Ya, proses yang memang berangkat dari fase egosentris mereka ini sendiri gitu loh. Dan juga ya, mereka juga akan didominasi dengan sifat-sifat yang berangkat dari egosentris ini, seperti ghirah, memiliki kecemburuan yang tinggi. Ketika ngelihat ada anak lain yang lebih diperhatikan atau adiknya lebih diperhatikan, mereka akan cenderung ghirah, cemburu. Kemudian juga mereka senang diperhatikan, senang dipuji. Ini Afwan ada salah ketik, ya, bukan diuji, ya. Mereka senang dipuji. Kemudian senang diapresiasi, ya. Ya. Jadi juga senang diapresiasi, ya. Dan kemudian dia menanggapi semua benda yang ada itu sebagai miliknya.
Artinya dia belum paham tentang konsep kepemilikan. Bahkan ini kalau kita perhatikan di dalam kitab-kitab para ulama ya, di dalam buku fikih kayak Fiqhul Buyu misalnya contohnya ya, dari kitab-kitabnya para imam-imam madzhab, itu diterangkan bahwasanya dalam masalah akad transaksi jual beli saja, itu ternyata para ulama sudah membuat sebuah formulasi ya agar akad itu bisa menjadi valid atau sah. Di antaranya adalah harus orang yang sudah balik. Harus sudah balik. Kalau belum balik, masih anak-anak, maka para ulama menerangkan akad transaksinya tidak sah. Meskipun akhirnya di situ bahasanya cukup panjang ya. Sebab para ulama itu mendetailkan lagi. Artinya transaksi yang dilakukan oleh anak-anak kecil yang belum balik, apabila anak-anak yang belum balik ini sudah tamyiz, maka sah transaksinya. Apabila anak itu belum balik, maka tidak sah transaksinya. Terus kemudian juga dilihat dari apa yang ditransaksikan, ya. Nah, kalau yang ditransaksikan itu adalah sesuatu yang remeh, ya, yang murah, yang tidak begitu berharga kayak camilan, jajanan yang murah-murah, ya itu maka ya ini suatu hal yang menurut para ulama ya tidak mempengaruhi. Artinya sah, ya. Jadi transaksinya tetap sah. Tapi kalau itu adalah sesuatu yang bernilai mahal, misalnya anak-anak disuruh belanja motor atau mobil, ini maka nggak sah ya. Nah, jadi ternyata di dalam buku di dalam kitab-kitab fikih saja itu memang sudah diterangkan bahwasanya usia anak-anak yang masih belum balik ya itu juga dijelaskan oleh mereka khususnya dengan istilah tamyiz, karena tamyiz ini kaitannya dengan kognisi, kemampuan bernalar anak. Dan para ulama ketika menerangkan yang dimaksud dengan tamyiz memang cukup panjang ya. Cuman intinya adalah anak tamyiz adalah anak yang dia sudah mampu untuk memilah-milah dan membedakan antara mana yang baik dan mana yang tidak, mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya. Itu di antara sejumlah karakter atau sifat yang dimiliki oleh anak yang sudah tamyiz meskipun masih belum balik ya. Dan juga demikian ketika bab sholat anak yang belum tamyiz itu menurut para ulama sholatnya belum sah, nggak sah sholatnya ya, sholatnya adalah nggak sah ya, karena sahnya sholat adalah ketika anak itu ya dia sudah tamyiz, ketika dia sudah mumayyiz. Demikian pula ketika dia sudah tamyiz, bacaannya bagus, dia boleh menjadi imam ya, meskipun dia masih belum balik. Baik. Lalu kemudian bagaimana dengan egois? Karena seringkali kita dapati ya ada kesalahpahaman yang menyamakan egosentris dengan egois ya. Kalau egois ini kita tahu ya di dalam bahasa Arab itu disebut dengan ananiyah. Ananiyah itu sifat keakuan, selfish, yang mementingkan diri sendiri gitu loh. Nah, apakah sama egosentris dengan egois ya? Nah, jadi jamaah sekalian para abah dan para ummahat yang perlu kita pahami bersama, egosentris ini sebenarnya dia merupakan sifat atau karakter yang muncul di dalam suatu fase dari perkembangan usia. Sehingga ini adalah suatu bagian dari perkembangan alami. Ya, ini adalah bagian dari perkembangan alami ketika anak-anak itu mereka sedang mengeksplor tentang dirinya, berusaha memahami dirinya, antara kemauannya, keinginannya, hasratnya, emosinya, perasaannya, ya. Dan itu tidak diiringi dengan perkembangan akal, yang mana perkembangan akalnya masih belum optimal, ya. Nah, sehingga akhirnya mereka tentunya memiliki persepsi tentang dirinya yang berbeda dengan orang-orang yang sudah lebih dewasa. Nah, oleh karena itu egosentris itu merupakan bagian dari perkembangan yang natural, yang alami. Bukan suatu kelainan, bukan suatu penyakit, bukan. Tapi kalau egois, anania, selfish, itu adalah sifat buruk. Egosentris ya itu tidak bisa diberikan label dengan apa? Dengan sifat buruk ya. Itu nggak bisa ya. Nah, sedangkan egois itu adalah karakter, sifat buruk. Yang mana sifat buruk yang namanya anania atau selfish ini ya munculnya itu adalah karena faktor seringkalinya yaitu faktor dia merespon lingkungan sekitarnya.
atau juga karena faktor pola asuhnya. Egosentris berangkat dari kebelum tamyizan anak atau ketidaktahuan anak. Anak masih belum tahu nih, masih belum ngerti ini tentang pola pikir atau sudut pandang orang lain. Karena dia untuk memahami sudut pandang dirinya sendiri juga dia masih belum ngerti. Nah, apalagi sudut pandang orang lain. Nah, jadi egosentris ini terbentuk dikarenakan kesadarannya yang belum sempurna. Artinya dia belum tamyiz. Tapi orang yang egois, yang selfish, yang anania, itu biasanya berangkat dari egosentris yang tidak dikelola dengan baik. Di sini saya tidak menyebutkan dituntaskan ya. Ya, karena kalau sesuatu dituntaskan berarti di situ harus ada parameter yang jelas. Dan kita tahu egosentris itu seperti hawa nafsu, sesuatu yang sudah ada di dalam diri kita. Manusia. Tidak bisa disirnakan, tidak bisa dihilangkan. Dia tetap ada. Yang bisa kita lakukan adalah dikendalikan, dikelola, dimanage. Sebagaimana emosi-emosi yang lainnya. Ya. Jadi, kalau saya pribadi kurang sepakat dengan istilah menuntaskan. Apa yang hendak dituntaskan di sini? Ya. Mungkin kalau menuntaskan usianya lewat, oke, itu mungkin masih setuju. Tapi menuntaskan dalam hal sifat egosentris ini suatu hal yang agak sulit ya, karena di situ membutuhkan parameter ya. Baik, ya ini mungkin bisa mohon bantuan bagi para aba atau ummahat yang masuk di Zoom, jangan lupa untuk menonaktifkan mic-nya ya. Baik. Nah, jadi orang-orang dewasa yang melakukan yang egois, yang selfish, yang anania ya, itu biasanya karena berangkat dari egosentris yang tidak dikelola dengan baik. Sehingga akhirnya melahirkan sikap ya selfish tadi, dia lebih mementingkan dirinya sendiri. Dalam kondisi dia sudah sadar secara sempurna. Artinya kemampuan dia untuk tamyiz sudah terbentuk. Penalaran dia sudah baik gitu loh. Ya. Lalu kemudian yang namanya egosentris, khususnya pada anak-anak, ini merupakan penanda proses perubahan cara anak di dalam memandang dirinya. Makanya nanti kita akan kaitkan dengan konsep diri, ya. Yaitu anak di dalam memandang dirinya sendiri terhadap lingkungannya, baik itu dalam ranah afeksi, kognisi, dan psikomotor. Nanti ini mungkin diterangkan oleh Bu Tari ya, yang lebih detailnya ya, apa kaitannya egosentris dengan ranah afeksi, kognisi, dan psikomotor. Karena ternyata ada kaitannya kuat, erat. Nah, sedangkan untuk orang-orang yang egois, itu merupakan buah dari egosentris yang tidak dikelola dengan baik, akhirnya melahirkan perilaku mementingkan diri sendiri, tidak toleran sama orang lain, tapi toleran banget dengan dirinya sendiri. Dengan kesalahan diri dia toleran, tapi kesalahan orang lain tidak toleran sama sekali. Cenderung merendahkan orang lain, ya. Tapi di sisi lain dia juga merasa dirinya tidak begitu bernilai ya, atau rendah diri ya. Seringkali juga emosinya labil, alias suka marah, temperamental, kemudian juga sulit untuk mengambil keputusan, kemudian dia mudah menyerah dan seterusnya. Nah, jadi egosentris itu sendiri merupakan bagian dari proses anak memahami diri ya, self understanding tentang keinginannya, emosinya, perasaannya ya. Nah, sementara egoisme itu merupakan bagian dari kegagalan individu di dalam memahami diri ya, baik dalam hal emosi, perasaan, keinginan dan lain sebagainya. Baik. Nah, sekarang apa kaitannya dengan hawa nafsu ya? Kita tahu nih, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ya. Dan Allah Azza wa Jalla berikan dua jalan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Jadi Allah Azza wa Jalla itu sudah memberikan jalan kepada ketakwaan, kebaikan, dan kepada kefajiran atau keburukan. Nah, jika kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan kepada setiap manusia itu hawa nafsu, al-hawa. Dan kita tahrirul mustalah dulu ini. Apa itu hawa nafsu? Apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Ya. Karena seringkali ketika kata ini diitlakkan, disebutkan hawa nafsu, ya, maka ini konotasinya biasanya jelek, buruk, ya. Tapi secara asal, ya, dikatakan oleh para ulama, diantaranya oleh Syekh Sulaiman al-Nawzan ya, di dalam kitab beliau Ittiba'ul Hawa, Madhahiruhu wa Khataruhu wa Ilajuhu, ya.
yaitu mengikuti hawa nafsu, ya, ciri-cirinya, bahayanya, dan cara pengobatannya. Itu buku beliau, sangat bermanfaat sekali. Kata beliau, al-hawa fil asli huwa mailun nafsi ila ma tuhibbu minal khairi awi syarri. Ya. Al-hawa secara asal maknanya adalah kecenderungan atau kecondongan jiwa kepada yang dia sukai, yang dia cintai. Baik itu kebaikan atau keburukan. Ya. Nah, kita tahu manusia Allah karuniakan, ya, ada bekal utama yang Allah berikan, al-fitrah. Al-fitrah itu cenderung kepada kebaikan. Ya, cenderung kepada hal-hal yang baik karena fitrah itu sendiri adalah iman, Islam dan tauhid. Namun di sisi lain, ya, itu manusia Allah karuniakan pula ada nafsu, hawa nafsu. Yang mana hawa nafsu manusia itu cenderung kepada hal-hal yang menyenangkan, ingin memuaskan diri, ya, yang hal-hal yang membuat dia terhibur, gembira, ya. Nah, itu semua biasanya akan menghantarkan manusia senang untuk apa? Untuk mencari kesenangan-kesenangan gitu loh. Ya. Baik, ini kita lanjutkan dulu. Nah, di sini kita perhatikan ucapan Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Dhammul Hawa ketika menerangkan hawa nafsu. Beliau mengatakan hawa nafsu itu adalah mailu atau ilama yulaimuhu. Ya, hawa nafsu itu adalah kecondongan tabiat, ya. Ilama yulaimuhu, yaitu kecondongan tabiat kepada sesuatu yang memang selaras dengan keinginan dia. Wa hadzal mailu qad khuliqa fil insani li dharurati baqaihi. Nah, ini perhatikan. Ya. Adanya kecenderungan atau kecondongan yang diciptakan ada pada manusia ini tujuannya adalah untuk apa? Li dharurati baqaihi, dalam rangka untuk memelihara kelestariannya manusia. Artinya kalau nggak ada hawa nafsu, manusia bisa punah. Ya. Jadi di antara manfaatnya ada hawa nafsu adalah li dharurati baqaihi. Fa innahu laula, ya, mailahu ilal mat'am ma akala wa ilal mashrab ma syaraba wa ilal man kama nakaha wa kadzalika kullama yashtahi, ya, fal hawa mustajlib fal hawa itu mustajlabun lahu ma yufid, ya. Nah, kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, ya, fa innahu laula mailahu ilal mat'am ma akala. Ya, kalau seandainya atau sekiranya, ya, manusia itu enggak memiliki adanya kecenderungan atau kecondongan kepada makanan atau kepada minuman atau menikah yang mereka akan makan, minum dan menikah, maka tentunya manusia bisa punah. Demikian pula segala hal-hal yang diinginkan atau yang dikehendakinya, ya. Nah, jadi hawa nafsu itu, ya, itu berguna untuk hal-hal yang bermanfaat. Kama annal ghadaba dafi'un anhu ma yu'dhi. Sebagaimana, ya, kita memiliki angkara murka, kemarahan. Tapi ternyata kemarahan itu juga memiliki kegunaan. Gunanya adalah untuk mencegah hal-hal yang dapat mencederai kita atau yang dapat mengganggu kita gitu loh. Karena ini termasuk salah satu bagian dari dari insting kita, naluri kita untuk mempertahankan diri gitu loh. Ya. Nah, oleh karena itu makanya sampai mana tadi? Oh, ini. Nah, oleh karena itu dikatakan di sini adalah, ya, oleh karena itu lihat suatu hal yang tidak benar, ya, tudzammal hawa, yaitu mencela hawa alal itlaq. Jadi suatu hal yang kurang tepat, ya, apabila mencela hawa nafsu secara mutlak, ya. Apabila hawa nafsu itu langsung dikatakan, oh, sudah mutlak jelek gitu loh. Ya. Nah, akan tetapi, ya, dikatakan di sini adalah apa? Wa innama, ya, yadhumul mufrid min dzalika wa huwa ma yazidu ala jalbil masalih wa daf'il madar, ya. Walamma kana al-ghalib, ya, min muwafiqil hawa annahu la yaqifu minhu ala haddil muntafi' atlaq dhamma al-hawa wa syahawat li umumi ghalabatud dar, ya, darar. Nah,
Karena itu sebenarnya tidak tepat kita mencela hawa nafsu secara mutlak. Tapi yang dicela adalah orang yang berlebihan, yang mufrid, ya, yang berlebihan atau yang lebay di dalam mengikuti hawa nafsunya, yaitu orang yang melebihi dari dengan adanya hawa nafsu itu diperolehnya maslahat dan ditolaknya madarat. Dan memang dominannya orang-orang yang mengikuti hawa nafsu itu, dia nggak hanya berhenti pada batasan manfaat. Artinya dia cenderung untuk mengikuti hawa nafsunya secara berlebihan. Nah, oleh karena itu disebutkan hawa nafsu dan syahwat seringkali dengan ungkapan celaan itu karena yang umum terjadi adalah lebih dominannya atau lebih banyaknya madarat di dalam hal tersebut, ya. Dan juga demikian Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika mengatakan, ya, bahwasanya ittiba'ul hawa al-madmum qad yakunu fi umuruddin wa qad yakunu fi syahawatid dunya. Atau apa namanya? Apa namanya? Fi ibaratil ukhra qad yakunu fi syahawat wa qad yakunu fi syubuhat wa qad yakunu fi syahawat. Jadi mengikuti hawa nafsu yang tercela itu bisa terjadi di dalam urusan agama, fi umuriddin, wa qad yakunu fi syahawatid dunya. Atau bisa juga ya mengikuti hawa nafsu ini adalah di dalam perkara-perkara dunia, syahwat dunia. Au bi ibaratin ukhra, ya. Atau dengan kata lain, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, qad yakunu fi syubuhat wa qad yakunu fi syahawat. Atau bisa apa namanya? Dikatakan hawa nafsu itu bisa berupa syubhat dan bisa berupa syahwat, ya. Atau waqad yakunu fi amrin mushtarak bainahuma. Atau bisa juga terjadi pada ya syubhat dan syahwat, ya, yaitu pada keduanya. Dan kemudian kata beliau, ya, wa hawa asyubha qad yusallu sahibuhu ila haddil ibtida' fid din wa huwa al-muradu fi amati kalamin fi amati kalami salaf hinama gitu ya tahaddatsuna an ahli al-ahwa, ya. Hawa nafsu berupa syubhat itu dapat menghantarkan, ya, yusilu sahibahu ila haddil ibtida', yaitu dapat menghantarkan pelakunya kepada perbuatan bid'ah fiddin di dalam agama. Dan inilah yang dimaksud ketika para imam-imam salaf terdahulu ketika mereka berbicara tentang ahlul ahwa, maksudnya adalah ahlul bid'ah. Maksudnya adalah orang-orang pengikut hawa nafsu, di sini adalah pengikut kebid'ahan. Ya. Fa inna ma yuriduna bidzalika adalah yang dimaksud oleh mereka dengan ucapan ahlul ahwa ini adalah ahlul bid'ah. Wa amma hawa asyahwa faqad yakunu fil umuril mubaha. Adapun hawa syahwat, ya, hawa nafsu dalam hal syahwat itu bisa terjadi di dalam perkara-perkara mubah yang hukumnya boleh-boleh saja, kal akli, ya, seperti makan, minum, nikah, berpakaian, tapi juga waqad yakunu fil umuril muharramah. Tapi juga bisa terjadi pada perkara-perkara yang haram. Kazina wal khamr, seperti zina, minum minuman keras, ya, dan apa namanya? Murtakibu hadhil muharramat yusamma fajiran wa fasiqan wa asiyan. Adapun pelaku perbuatan-perbuatan haram ini disebut dengan orang yang fajir, fasik, dan pelaku maksiat, ya. Jadi apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari penjelasan para ulama ini? Konklusinya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Sulaiman Al-Ghusn tadi di dalam kitab beliau, ya, Ittiba'ul Hawa wa Madhahiruhu. Ya, beliau mengatakan idzan fal hawa fil asli mailun nafsi ila ma tahwa. Jadi hawa nafsu secara asal adalah kecondongan jiwa kepada apa-apa yang disenanginya. Fa in malat ila ma yukhalifu syara' fa huwal hawal madmum. Ya, apabila jiwa itu condong kepada perkara yang menyelisihi syariat, maka itulah hawa nafsu yang tercela. Wa in malat ila ma yuwafiqu syara' fa huwal madmuh, ya, fa huwal mamduh. Tapi apabila jiwanya, hawa nafsunya condong kepada hal-hal yang selaras dengan syariat, maka itulah hawa nafsu yang terpuji. Ya. Wa idza dzukira al-hawa mutlaqan, ya. Au apa namanya?
Dzikra dhammihi fa innama yuradu bihi al-hawa al-madmum li'annahu al-ghalib wallahu a'lam. Tapi apabila disebutkan kata hawa nafsu, ya, itu secara umum ya, maksudnya secara bebas, jadi cuma disebutkan hawa nafsu ya, atau disebutkan celaannya, karena memang yang dimaksud di sini adalah tentunya hawa nafsu yang tercela, al-hawa al-madmum. Ya, karena inilah yang dominan terjadi, wallahu a'lam kata Syekh. Jadi artinya hawa nafsu ada dua, hawa nafsu yang terpuji dan hawa nafsu yang tercela. Tapi umumnya ya seringkali ya itu mayoritasnya adalah mengikuti hawa nafsu itu mengajak kepada hal-hal yang tercela ataupun yang buruk ya. Kecuali yang bisa mengelola atau mengendalikannya. Lalu apa kaitannya antara egosentris dengan hawa nafsu? Ya. Nah, jika kita perhatikan di antara dua terminologi ini ya, jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya egosentris itu adalah suatu kondisi di mana anak-anak itu mereka cenderung ya untuk kalau kita lihat ya di antara karakter mereka seperti al-inad, suka ngeyel, ghira, suka cemburuan, hubut tasji, senang dipuji, diapresiasi, kemudian senang bermain, kadang-kadang ngomong sendiri, ingin menang sendiri, nggak mau mengalah, kemudian menganggap semua yang ia senangi itu seperti mainan adalah miliknya, artinya dia belum paham konsep kepemilikan, emosinya masih labil, tinggi, suka marah, temperamental, apalagi kalau keinginannya tidak terpenuhi, maka ini semua kalau untuk orang dewasa adalah karakter yang jelek, buruk. Tapi untuk anak-anak ini sebenarnya termasuk bagian dari perkembangan mereka. Ya, karena ini merupakan bagian dari hawa yang dimiliki oleh manusia. Hawa nafsu yang dimiliki oleh manusia. Tapi bedanya anak-anak, mereka dimaklumi dan dimaafkan. Karena sejatinya mereka masih belum ngerti dan ini adalah tugas dan peran kita sebagai orang tua untuk memperkenalkan ya hal ini kepada diri mereka. Artinya mereka harus tahu, paham tentang diri mereka sendiri. Dan ini adalah peran kita sebagai orang tua. Jadi egosentris merupakan bagian dari hawa nafsu manusia yang telah Allah ciptakan. Dan secara asal hawa nafsu itu adalah kecondongan kepada perkara-perkara yang disenangi jiwa. Dan kita manusia senang dengan yang hal-hal sifatnya menghibur, menyenangkan, ya, yang indah-indah dan semisalnya, ya. Itu adalah hal-hal yang memang disenangi oleh jiwa. Nah, lalu bagaimana kaidah Islam di dalam mengendalikan hawa nafsu? Karena nanti kaitannya ini tentang bagaimana kita menghadapi ya egosentris pada anak. Nah, kita tahu nih bahwasanya manusia secara asal sudah diberikan oleh Allah hawa nafsu. Dan apabila hawa nafsu itu muncul, maka secara asal tidak berdosa. Ketika muncul keinginan kita, hasrat kita, ya, itu sebenarnya tidak berdosa. Karena itu sesuatu yang ada di dalam diri kita dan itu bangkit. Karena memang ada stimulannya. Tapi yang berdosa adalah apabila kita memperturutkannya. Apabila kita mengikutinya. Ya, yaitu memperturutkan hawa nafsu dalam bentuk perkataan atau perbuatan. Karena niatan kita yang tidak sampai kepada perkataan dan perbuatan itu tidaklah dihisap oleh Allah. Yang dihisap adalah perkataan dan perbuatan. Karena itu makanya ya, misalnya kita ini ya ngelihat sesuatu marah kita. Kita ini marah. Ya, marah itu sendiri tidak dosa. Marah itu sendiri tidak salah. Karena itu sesuatu yang ada di dalam diri kita. Tapi yang salah dan dosa apabila kita memperturutkan kemarahan kita dengan cara-cara merusak, memarahi, memaki-maki dan yang semisalnya. Ya. Juga demikian misalnya kita bicara ya, misalnya ya, untuk orang dewasa misalnya, dia muncul hasrat atau syahwat, apalagi di zaman penuh fitnah seperti ini. Kita nggak sengaja nih misalnya di jalan melihat, ya mohon maaf ya, aurat yang tersingkap tanpa kita sengaja. Kemudian muncul hasrat. Hasrat yang muncul di dalam diri kita ini tidaklah berdosa, tapi yang berdosa adalah apabila kita memperturutkan hasrat tadi. Ya, dengan cara yang haram. Nah, tapi kalau dengan cara yang halal, maka tentunya itu baik ya. Misalnya kita segera pulang langsung menjumpai istri kita misalnya, itu suatu hal yang baik malah ya. Nah, jadi intinya ya,
Ketika hawa nafsu itu muncul, maka secara asal tidaklah berdosa. Karena itu adalah suatu kecondongan yang sudah dimiliki oleh diri kita. Ya. Lalu kemudian, bagaimana dalam hal mengendalikan hawa nafsu? Ya. Nah, tentunya dikarenakan ini adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita dan tidak ada yang tahu tentang apa yang ada di dalam diri kita kecuali Allah Azza wa Jalla, kemudian diri kita, maka cara pengendaliannya adalah tentunya dengan cara muraqabatullah, selalu merasa diawasi Allah. Dan untuk menumbuhkan muraqabatullah, maka di situ tentu ada kiat-kiatnya lagi, yaitu diantaranya belajar tauhid, terutama tauhid asma wa sifat. Itu dalam rangka untuk membangkitkan muraqabatullah, merasa diawasi Allah, baik dalam hal ucapan dan perbuatan. Nah, oleh karena itu makanya ketika anak-anak kita, anak-anak antum nih sekolah, ya, ataupun juga antum didik di rumah, antum ajarkan tentang tauhid, terutama tauhid asma wa sifat, Allah al-alim, Allah al-basir, Allah as-sami, ya, dan seterusnya, itu adalah dalam rangka untuk membangkitkan muraqabatullah mereka, merasa diawasi Allah Azza wa Jalla di dalam, ya, ucapan dan perbuatan, ya. Itu fis sirri wal alan, yaitu di dalam bersendirian atau ketika bersama orang-orang banyak, ya. Artinya tetap merasa diawasi oleh Allah. Nah, ketika kita didik anak-anak kita dengan muraqabatullah, itu artinya sebenarnya kita sudah mengajarkan mereka untuk bisa melewati egosentris mereka. Dan kita tahu muraqabatullah ini akan melahirkan karakter-karakter terpuji. Karena semakin dekat seorang hamba, semakin bertambah ma'rifahnya, kenalnya hamba dengan Allah, ya, maka akan semakin bertambah mahabbahnya, cintanya kepada penciptanya. Dan apabila semakin bertambah kecintaannya kepada penciptanya, yaitu Allah Azza wa Jalla, maka akan semakin bertambah, ya, yaitu ibadah-ibadah hatinya, amal-amal hatinya. Khasyah, takut kepada Allah, tawakal kepada Allah, haya, malu kepada Allah. Malu apabila dia harus berbuat maksiat, baik di hadapan orang lain ataupun ketika dia bersendirian. Karena ketika dia bersendirian, tidak ada mata manusia memandang, dia tahu Allah senantiasa melihat dirinya. Ya. Nah, sehingga hal ini akan melahirkan sifat adil, wal qist, jujur, baik terhadap akrobin wa abadin. Karena sikap adil itu haruslah benar-benar dikatakan adil ketika dia bisa bersikap objektif, baik terhadap akrobin, kerabatnya, orang-orang yang dekat dengan dia, ataupun abadin, dengan orang-orang yang jauh yang tidak dia kenal. Tetap harus berbuat adil. Hatta terhadap orang kafir. Ya. Kemudian juga harus bersikap adil terhadap muwafiqin maupun mukhalifin. Muwafiqin, orang yang sepakat dengan dia. Orang yang sepemikiran dengan dia. Orang yang seide dengan dia. Ataupun orang-orang yang menyelisih pendapat dia. Tetap harus adil. Ya. Tetap harus berbuat adil. Tidak boleh kita berbuat zalim. Karena dia nggak setuju sama kita, akhirnya kita musuhi. Itu nggak boleh. Ya. Kecuali dalam hal-hal yang sifatnya prinsip. Ataupun juga berbuat adil dan jujur kepada asdiqa, teman-teman kita, ataupun a'da, termasuk musuh-musuh kita. Ternyata menghadapi musuh juga tetap harus adil. Artinya kita tetap nggak boleh berbuat kecurangan, kedustaan, dan yang semisalnya terhadap musuh-musuh kita. Ini bisa dilihat di dalam surat An-Nisa ayat 135. Ini buah daripada muraqabatullah. Lalu kemudian juga setelah itu adalah untuk mengendalikan hawa nafsu, kita harus tunduk dengan dalil. Menundukkan diri di hadapan dalil. Ketika dalil datang, kewajiban kita adalah sami'na wa ata'na. Apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, amanna bihi, kita mengimaninya sebagaimana datangnya. Dan dalil tentunya adalah Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Artinya, ketika ada dalil, maka kita tundukkan akal kita, hati kita, diri kita, hawa nafsu kita, agar nafsu kita, hawa nafsu kita menjadi hawa nafsu yang mamduh, yang terpuji. Jadi harus tunduk kepada dalil. Kemudian yang berikutnya adalah kita juga harus memikirkan dampak, efek dari hawa nafsu dan memperturutkannya, serta apa yang Allah berikan berupa jaza atau balasan bagi orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu dan orang-orang yang mampu mengekang hawa nafsunya. Dan dalam hal ini dia harus menghadirkan di dalam dirinya tentang hadirnya hari kiamat, yaumil akhir.
Nah, makanya kita perhatikan di dalam Al-Qur'an ya seringkali disebutkan kata ya al-imanu billah wal yaumil akhir. Itu digandengkan antara kata mengimani Allah dan mengimani hari akhir. Ya, juga Nabi SAW juga seringkali mempergunakan nasihat dengan cara menggandengkan ya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang mengimani Allah dan hari akhir. Ya. Jadi mengimani Allah dan hari akhir. Kenapa? Karena ya keimanan kepada hari akhir itu menurut para ulama ya bahwasanya di dalam masalah keimanan itu ada ya ada awal dan ada akhirnya. Awalnya ketika dia itu beramal adalah karena Allah, untuk Allah, di jalan Allah. Dan akhirnya adalah dalam rangka untuk mencari balasan dari Allah. Jazaan min Allah. Dan balasan dari Allah ini ya yang paling sempurna adalah ketika di hari akhir, yaitu di hari kiamat. Ya. Maka di situ akan ada balasan jazaan dari Allah dan Allah akan membalas sesuai dengan keadilan Allah. Sesuai dengan kebaikan Allah. Apabila itu kebaikan, Allah lipat gandakan pahalanya. Apabila itu keburukan, maka Allah akan balas sesuai dengan keburukan tersebut ya, tanpa Allah tambah-tambahkan. Artinya Allah adalah zat yang maha baik, yang maha adil, yang maha hikmah, hakim, yang maha bijaksana. Ya. Nah, dan kalau kita perhatikan itu ternyata memang kebanyakan manusia ya bal tu'thirunal hayatad dunya, akan tetapi kalian kebanyakan lebih mendahulukan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa, sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, kita harus hadirkan nih bahwasanya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Adapun kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal. Dan tentunya orang yang berakal sehat, tentunya dia akan lebih memilih sesuatu yang lebih kekal, yang langgeng daripada sesuatu yang cuma sementara. Sesuatu yang cuma sebentar. Nah, oleh karena itu apabila akal itu tunduk kepada wahyu, maka akal itu akan menjadi akal yang sehat, akal yang salim, akal yang lurus. Tapi apabila akal itu nggak mau tunduk dengan wahyu, maka itu akan menjadi akal yang sakit, ya, akal yang rusak. Nah, kemudian baru mujahadatun nafs, kita ya melawan hawa nafsu kita, ya, kita mengendalikannya, kita jadikan hawa nafsu kita sebagai budak kita, sebagai hamba kita, harus tunduk dengan kita, dengan keimanan kita, dengan akal sehat kita. Tapi bukannya malah kita memperturutkan hawa nafsu kita, ya. Dan ini membutuhkan kesabaran, membutuhkan as-sabru, sabar, ya. Dan kemudian jangan lupa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, karena Allah yang menggenggam hati dan membolak-balikannya. Itu konsepnya. Lalu kemudian kita perlu menempatkan nih, tahu ya hawa nafsu manusia. Hawa nafsu manusia itu ya merupakan tabiat. Ya. Dan tabiat hawa nafsu manusia itu cenderung berorientasi mencari kenikmatan, kelezatan, kesenangan, kepuasan materi dan fisik. Itu tabiat manusia. Nah, tapi seringkali manusia lupa. Lupanya apa? Lupanya begini. Memang suatu hal yang merupakan tabiat manusia, manusia itu senang dengan hal-hal yang menyenangkan, yang lezat, yang nikmat. Ya. Itu memang sifat asal manusia. Tapi manusia seringkali lalai dan lupa. Akal sehatnya hilang. Kenapa? Ketika mereka lebih cenderung ya untuk melihat sesuatu yang bersifat materi, fisik, sesuatu yang bisa diindra, itu ada di dunia ini. Kesenangan-kesenangan, kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia, padahal itu sementara. Nah, padahal akal sehat kita tahu nih, sesuatu yang langgeng jauh lebih baik daripada sesuatu yang sementara. Dan kita ketika beribadah kepada Allah Azza wa Jalla itu sebenarnya ya kebaikannya adalah untuk diri kita sendiri. Ya. Karena kita mengharapkan akan adanya kenikmatan abadi, kesenangan abadi, kelezatan abadi, yaitu tentunya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ternyata keinginan kita untuk mencari surga itu juga merupakan tabiat kita. Karena di dalam surga itu ada kenikmatan. Karena itulah Allah ya menjanjikan surga dan Allah sebutkan sifat-sifat surga. Karena di dalamnya ada kenikmatan, ada kelezatan, ada kesenangan. Karena ini yang disukai oleh manusia. Ya. Nah, sementara di sisi lain tabiat dasar manusia ya wa kanal insanu
ajula. Dan kebanyakan manusia itu ternyata suka tergesa-gesa, pengen cepet-cepetan, serba instan. Itu karakter kita dalam segala hal, termasuk dalam mendidik anak kita pun juga pengen instan. Karena banyak sekali pertanyaan yang datang. Ustaz, bagaimana caranya kita nggak perlu banyak ngasih tahu anak itu sudah nurut, anak itu sudah begini. Ya susah ya jamaah. Nggak mungkin. Ya kecuali tentunya dengan izin Allah. Ya, karena hidayah di tangan Allah. Tapi yang namanya kita menginginkan sesuatu, ada tujuan, kita harus berusaha untuk meraihnya. Dan untuk meraihnya memang di situ membutuhkan kesabaran, istimror, kesinambungan dan kontinuitas. Ya. Dan kemudian juga manusia itu ternyata maghrur, mudah terpedaya. Apalagi dengan hal-hal yang sifatnya duniawi, yang tampak secara physically. Manusia juga suka lalai. Manusia juga dhaif, lemah. Ya, manusia juga pelupa. Ini sifat-sifat dasar manusia. Nah, sehingga akhirnya dengan sifat-sifat yang sebenarnya jelek ini, tapi ini merupakan tabiat dari manusia, akhirnya manusia cenderung untuk mendahulukan kenikmatan dan kesenangan dunia yang fana ketimbang kenikmatan akhirat yang kekal. Nah, karena itu inilah pentingnya di sini yang namanya membangun konsep di dalam akal manusia untuk menundukkan dengan wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Agar orientasi manusia itu adalah dalam rangka untuk akhirat. Mencari kesenangan akhirat. Mencari kebahagiaan akhirat. Mencari kenikmatan akhirat. Dan kita tahu dalam rangka untuk mencapai tujuan, di situ ada perjuangan, ada usaha. Dan usaha ini biasanya berlelah-lelah, bercapek-capek, penuh dengan ujian. Kadang-kadang harus bersakit-sakit. Nah, ternyata di sini menyimpan suatu konsepsi ya yang namanya konsepsi manusia yang memiliki karakter yang hebat, yaitu apa? Yaitu dia adalah manusia yang tidak mudah menyerah, senantiasa berusaha dalam rangka untuk meraih tujuan. Nah, tapi kalau kita perhatikan ya, ini banyak kita dapati pada orang-orang kafir. Mereka ketika punya orientasi, mereka berusaha untuk menggapainya. Ada obsesi di situ. Tapi ternyata obsesi mereka dunia. Nah, sementara di sisi lain, ya, kita orang-orang Islam, ya, kita ya itu juga banyak lalai daripada menjadikan akhirat sebagai obsesi kita. Akhirnya kita lebih mendahulukan hawa nafsu, dan hawa nafsu mengajak kepada kenikmatan, kelezatan, kesenangan, kepuasan materi di dunia. Nah, oleh karena itu Islam menempatkan hawa nafsu sebagai budak yang keinginannya harus dikendalikan, bukan sebagai raja, apalagi dipertuhankan. Yang keinginannya harus dipenuhi dan dituruti. Dan hawa nafsu itu dikendalikan, tidak dibunuh atau dibasmi. Enggak mungkin. Ya. Dan hawa nafsu itu harus ditundukkan di hadapan wahyu ilahi. Maka itu akan menjadi yang terpuji. Al-hawa al-mamduh, kata para ulama. Dan tapi apabila kita perhatikan orang-orang kafir itu menganggap memperturutkan hawa nafsu, ya, itu dianggap sebagai bagian dari aktualisasi diri, kepercayaan diri dan eksistensi diri. Ini konsep yang sesat. Dan ini banyak kita dapati dari konsep-konsepnya kayak Sigmund Freud dan yang semisalnya. Karena menurut mereka adanya adanya keinginan-keinginan manusia untuk mencari kenikmatan ataupun kesenangan, kepuasan ya di dalam dirinya, itu bagian dari aktualisasi dirinya. Ya, oleh karena itu makanya jangan heran apabila mereka melahirkan konsep-konsep yang sangat di luar dari batas kemanusiaan. Seperti hak asasi manusia dalam rangka untuk membela LGBT misalnya, atau yang semisalnya. Ya. Nah, itu sebenarnya bentuk dari aktualisasi diri terhadap hawa nafsu yang keliru. Ya, dan mereka mempertuhankan hawa nafsu mereka. Kemudian bagaimana dengan fase egosentris anak? Nah, kita tahu ya, egosentrisme itu bagian daripada, ini dari yang saya pahami ya, adalah bagian dari hawa nafsu manusia. Oleh karena itu kita harus memahami, egosentrisme pada anak itu suatu hal yang alami, yang normal, termasuk sunnah kauniyah Allah. Artinya kita harus ngerti ini. Kuncinya ngerti, fahami. Harus ada ilmu di sini. Kenapa? Karena al-insanu ya adu mayajhalu. Karena tabiatnya manusia itu cenderung memusuhi perkara yang tidak diketahuinya.
Kalau Anda nggak tahu, nggak belajar, nggak tahu tentang egosentris, maka Anda akan cenderung ya memandang perbuatan-perbuatan anak Anda dari perspektif Anda. Ternyata Anda sendiri jatuh kepada egosentrisme. Ya. Yaitu Anda harus memperlakukan anak Anda sesuai dengan perspektif Anda. Ini suatu hal yang tentunya berbahaya dan keliru. Padahal seharusnya kita sebagai orang tua, kita lebih bisa berempati. Dan kita harus bisa belajar untuk berusaha untuk memahami ya dari sudut pandang anak sesuai dengan fasenya. Nah, oleh karena itu apabila kita punya ilmunya, mengetahui, paham, ini akan membuahkan sikap, perilaku dan perlakuan yang tepat. Bagaimana cara kita memperlakukan anak kita? Itu akan hikmah, akan benar. Karena hikmah itu adalah fi'lun ma yanbaghi ala wajhil ladzi yanbaghi fi waqtil ladzi yanbaghi. Itu kita berlaku, berbuat dengan cara yang kita melakukan sesuatu yang tepat dengan cara yang tepat dan juga di waktu yang tepat. Nah, kemudian kita bimbing nih anak kita dengan cara membersamainya, terutama di fase-fase tufulah. Karena di saat itulah egosentrismenya sedang tumbuh dan muncul. Dan kita bersamai mereka, kita bimbing mereka dengan lemah lembut, dengan cara yang lemah lembut, dan kita bersabar, dan kita ikuti tahapan-tahapannya. Artinya tidak tergesa-gesa, nggak pengen serba instan, dan dengan cara yang hikmah. Kemudian juga harus belajar bersikap ilmiah. Ilmiah artinya adalah sesuatu yang kita lakukan berpijak dengan ilmu, dan ilmu itu tentunya adalah ilmu yang paling benar Al-Quran dan Sunnah. Dalil hujjah adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, apabila kita senantiasa berpijak secara ilmiah, maka kita akan kembalikan semuanya kepada dalil. Contoh nih misalnya, kita punya anak. Anak kita ini punya mainan. Usianya masih anak-anak, 3 tahun, 4 tahun. Dipinjam sama temennya. Temennya nggak ngasih. Kita biasanya, ya yang kita lakukan apa? Kita sebagai orang tua, kita biasanya langsung bilang, ayo dek, pinjemin dek, jangan pelit dek, jangan bakhil dek. Ah, kamu pelit banget sih dek, masa temennya minjem, kok nggak dipinjemin? Tujuan kita baik sebenarnya. Ya, niat kita baik, ingin ngasih tahu anak kita, jangan pelit, jangan bakhil. Tapi ternyata niat yang baik, apabila dilakukan dengan cara yang tidak tepat, maka tidak bisa menjadikan hal tersebut baik. Makanya jangan heran kalau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika beliau dapati ada orang-orang yang sedang berkumpul dengan kerikilnya, kemudian berzikir berjamaah, disuruh sabbih mi'ah, ya, bertasbihlah kalian 100 kali, kabir mi'ah, bertakbirlah 100 kali dan seterusnya. Ketika Abdullah bin Mas'ud tahu, diingkari dengan keras oleh Abdullah bin Mas'ud. Lalu kemudian mereka ini, ya, ketika diingkari oleh Ibnu Mas'ud, mereka ini juga ngeyel, ya. Mereka ngeyel. Dan mereka mengatakan, ya, kita melakukan ini adalah dengan niat yang baik. Niatnya untuk berzikir. Zikir kan niat baik kan? Kemudian apa kata Abdullah bin Mas'ud? Wa kam min muridin lil khairi lam yusibhu. Betapa banyak orang yang punya niat yang baik, pengen yang baik, ternyata dia nggak memperolehnya. Kenapa? Karena dia nggak tahu caranya. Caranya keliru. Dan sekarang betapa banyak orang tua yang pengen punya niat yang baik, kepingin anaknya baik, tapi nggak tahu caranya atau caranya keliru gitu loh. Ya. Nah, karena itu makanya ini pentingnya orang tua terus belajar. Karena dengan belajar ini akan membentuk sikap ilmiah. Ilmiah ini yang akan mengajak kita untuk mengembalikan semuanya selalu dengan dalil, dan dalil. Dan kita nggak usah khawatir dicemooh sama orang. Ini orang kok sedikit-sedikit dalil. Karena memang kita butuh dalil. Karena dalil itu pedoman kita, pedoman hidup kita, hujjah. Dan orang-orang yang nggak punya dalil, mereka nggak punya pedoman. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ada anak nggak mau minjemkan barang kepada temannya, ya, boleh nggak sih kita maksa? Kita suruh dia, ayo pinjemin. Nggak boleh. Ya. Karena misalnya kita ini punya barang nih, kita sendiri punya barang, ya, mau dipinjam sama orang lain, kita nggak kasih.
Boleh nggak? Boleh. Ya, itu barang kita, orang lain mau minjem kita nggak kasih boleh gitu loh. Ya. Nah, cuman sekarang kita dari sisi pandang kita melihat orang ini butuh nggak sih? Atau orang ini dia pinjam itu apa tujuannya, manfaatnya, maslahatnya. Nah, ini kita orang dewasa mampu untuk apa? Untuk melihatnya, untuk memandangnya itu mampu. Tapi anak-anak kan belum mampu gitu loh. Dia nggak tahu. Yang dia tahu ini mainan dia gitu loh, punya dia, milik dia. Ya. Nah, oleh karena itu makanya ya menghadapi anak-anak seperti ini harus dengan dalil. Nah, oleh karena itu penting bagi kita juga harus tahu tentang dalil dan kita belajar tentang bagaimana adab-adab tentang masalah hal ini. Adab tentang meminjam barang, ketika anak kita minjem nggak dikasih pinjem. Kalau kemudian juga ketika dia punya barang, itu kita jelaskan adab-adabnya. Tentunya dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang pelan. Karena apa? Apakah salah orang yang nggak mau minjamkan sesuatu yang dia miliki? Kalau dikatakan salah, maka dia harus menunjukkan dalilnya. Nah, apalagi anak-anak kita yang masih belum berdosa dan juga pola pikirnya masih belum sempurna. Baik. Sekarang bagaimana sih kiat orang tua di dalam mengelola egosentris anak? Ya, tentunya kunci pertamanya adalah ilmu. Ilmu. Ingat ya jamaah sekalian, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya nggak akan bisa memberi. Anda nggak punya ilmu, Anda nggak akan bisa mengajarkan ilmu. Anda nggak punya adab, Anda nggak akan bisa mengajarkan adab. Anda nggak punya kebaikan, Anda juga mau ngasih kebaikan apa gitu loh. Karena faqidu syai' la yu'ti. Sedangkan kita tahu ya, segala hal itu ya awalnya harus dengan ilmu. Bahkan sebelum Anda beriman pun Anda harus membangun iman Anda dengan ilmu. Karena apabila Anda membangun keimanan tanpa ilmu, maka iman Anda adalah iman taklid buta. Dan ini kebanyakan keimanannya orang-orang kafir dan orang-orang musyrikin, yaitu mereka hanya mengikuti nenek moyang mereka. Kita enggak, kita mengikuti dalil. Dalil adalah Quran dan Sunnah. Dan kita harus tahu ilmu yang paling aham, yang paling penting, yang paling urgent adalah tauhid. Ini adalah landasan semua ilmu. Dan apabila ini kita pelajari dan kita pahami, ini adalah landasan kita untuk membentuk karakter. Dari tauhid, dari akidah. Kemudian kita juga harus memahami ahwalil mutarabbi. Bagaimana kondisi anak didik kita, bagaimana kondisi anak kita. Artinya memahami, kita harus tahu sifatnya dia, karakternya dia, ciri khasnya dia, fasenya dia, perkembangannya dia, ya, kelebihannya dia, kekurangannya dia, kita harus tahu. Kenapa? Karena kita yang mencermati, mengamati sehari-hari. Jadi harus tahu dong. Kemudian kunci kedua, lakukan hal ini sebagai untuk membentuk self acceptance, ya, agar menerima diri kita. Dan kita nggak mungkin bisa self acceptance kalau kita nggak mengenal tentang konsep diri. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya ya. Aduh, udah jam 11 lewat nih. Jadi kunci kedua adalah lakukan cara reach. Ini kata apa namanya? Metode reach ini saya nukilkan dari ya buku yang sangat bermanfaat. Bukunya mana ya? Waduh, ini nggak ada di sini ya. Ya, yang pertama ini singkatan ya dari kata respect. Hargai anak. Akui dia. Berikan perhatian, kasih sayang dan pengakuan. Karena anak yang dihargai, yang diberikan perhatian, kasih sayang, maka dia akan ya memahami betapa dirinya itu memiliki value, berharga. Ya, dirinya adalah sosok yang berharga, yang diakui. Sehingga ini akan membentuk apa? Membentuk konsep diri yang positif untuk dirinya. Kemudian empathy, berempati. Artinya kita belajar untuk memahami perasaan anak, keinginan anak, ya, emosinya dia. Kita harus ajarkan itu semua. Tanpa menyerang, tanpa mengkritik, melabeli dan menyalahkan dia. Ya, karena ya menyerang mereka, melabeli mereka, langsung menyalah-nyalahin itu nggak ada manfaatnya. Ya, malah lebih cenderung itu malah merusak. Kemudian yang berikutnya ya, apa namanya? Audible ya. Audible artinya adalah berkomunikasi dengan bahasa yang lugas, tegas dan mudah dipahami. Tidak panjang lebar. Artinya di sini bagian dari hikmah khotibin nasa
bihasabi uqulihim atau ala qadri uqulihim. Berbicara adalah dengan orang, apalagi anak, sesuai dengan tingkatan akalnya. Jadi pakai bahasa yang lugas, yang tegas, kemudian clearly, yaitu menyampaikan pesan yang kita sampaikan itu secara jelas, terang, transparan, tidak ditutup-tutupi. Kemudian humble, ini penting, yaitu harus rendah hati, lemah lembut, dan mau mendengarkan apa yang diutarakan atau diungkapkan oleh anak tanpa mengintimidasi, tanpa nakut-nakuti, tanpa ngancam-ngancam dan memaksa. Baru kemudian kita berdoa dan bertawakal. Baik, ya ini. Nah, lalu kemudian di sini ada urgensi mengenal konsep diri dan mengenalkannya kepada anak semenjak dini. Kita tahu nih, Allah sudah memberikan kepada kita manusia itu sejumlah instrumen, sejumlah elemen. Pertama fitrah, yaitu tauhid dan Islam. Kemudian Allah berikan juga kepada manusia adawat li ta'allum, instrumen-instrumen untuk belajar, pendengaran, penglihatan, pemahaman. Ini semua sudah kita bahas dari kajian-kajian kita sebelumnya. Selain itu juga Allah berikan kepada anak kita adanya mawahib dan istidad, ada bakat dan potensi. Karena tiap anak-anak kita itu unik, mereka memiliki minat, bakat, potensi yang berbeda-beda yang akan menjalankan peran mereka. Karena perannya manusia di muka bumi ini beda-beda. Ada yang menjadi petani, ada yang menjadi tukang kayu. Ini kita ngomong profesi zaman dulu ya. Ya kalau sekarang mungkin ya insinyur atau misalnya ya ada yang menjadi memang fisiknya kuat, dia menjadi seorang mujahid. Dan ini semua sudah digambarkan dan dijelaskan oleh ulama-ulama kita, diantaranya Al-Hafidh Ibnul Qayyim. Karena tiap anak itu memiliki bakat dan potensi masing-masing yang harus diketahui oleh orang tuanya dan diarahkan sesuai dengan bakat dan minatnya. Selain itu juga anak memiliki wijdan dan masyair, emosi-emosi dan perasaan-perasaan. Itu ada semua di dalam dirinya. Dan emosi dan perasaan ini adalah sesuatu yang secara asal netral. Ya, sebagaimana kata Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, manusia itu secara asal adalah wasat, netral. Nggak marah, nggak ini, nggak itu. Itu semua muncul ketika ada stimulannya, distimulasi. Ketika dia melihat sesuatu yang lucu, dia ketawa. Ketika dia mendengarkan sesuatu yang membuat dia jengkel, dia marah. Intinya ada stimulannya. Ini sesuatu yang ada di dalam diri, termasuk anak-anak kita. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengajarkan mereka untuk bisa melabeli emosi tersebut agar mereka ngerti ini. Kalau mereka nggak ngerti tentang emosinya, maka tentunya akan mempengaruhi bagaimana mereka mengungkapkan emosinya. Jadinya tantrum dan yang semisalnya. Kemudian ada gorizah, insting naluri. Ya, setiap anak itu sudah diberikan insting naluri untuk mempertahankan diri. Makanya bayi yang baru lahir secara refleks, gerak refleks ini bagian daripada naluri, insting, dia akan langsung mencari, mohon maaf, puting uminya, ya. Dan dia langsung dengan gerak refleks dia langsung minum mimi dari uminya. Kemudian juga ada al-hawa, yaitu tadi yang sudah kita bahas. Nah, apa kaitannya egosentris dengan konsep diri? Ya, kaitannya adalah apabila egosentris itu dikelola dengan baik, dan sekali lagi saya tidak mengatakan dituntaskan ya, maka akan menumbuhkan anak dengan konsep diri yang lebih baik. Nah, oleh karena itu egosentris yang tidak dikelola dengan baik ya, kita tahu nih egosentris bagian dari hawa nafsu manusia, cenderung kepada pemuasan diri, cenderung untuk menjadikan dirinya sebagai pusat perhatian, pusat cinta kasih, dan menganggap dirinya lebih penting dari selainnya. Untuk anak-anak ini normal, tapi untuk orang dewasa ini mohon maaf, bagian dari kelainan ya. Dan meskipun ini terjadi pada anak-anak, ya, ini sebenarnya bagian dari anak-anak itu mereka sedang mengeksplor tentang dirinya, emosi dirinya, keinginan dirinya, hasrat dirinya. Nah, dan mereka masih belum memiliki kemampuan tamyiz. Nah, ini adalah fase di mana kita perlu dengan memasuki fase egosentris ini adalah pentingnya kita mengajarkan kepada mereka, mengenalkan mereka tentang konsep diri. Bahwasanya mereka adalah sebagai entitas yang punya perasaan, keinginan, emosi, hawa nafsu, syahwat, dan yang semisalnya. Ya. Nah, jika anak-anak itu nggak diajarkan dan mereka nggak paham, nggak ngerti tentang dirinya, tentang hal-hal ini, maka dia akan kesulitan untuk mengungkapkannya. Kalau dia kesulitan untuk mengungkapkannya, maka dia akan sulit untuk dipahami oleh orang-orang lain dan dia akan cenderung untuk menutup diri dan akan muncul karakter-karakter jelek yang misalnya mudah marah, mudah emosi dan yang semisalnya. Nah, sementara anak yang dia dimengerti dan dipahami, ya, maka dia akan memahami dirinya. Demikian anak yang tidak dimengerti dan dipahami, dia
tidak akan ngerti dan memahami dirinya, apalagi dia memahami orang lain. Sehingga akan melahirkan karakter-karakter jelek, keras kepala, haus perhatian, pencemburu, pemberontak, emosinya labil, temperamental, dan seterusnya. Nah, tapi kita perlu ketahui, seiring dengan bertambahnya usia, egosentris itu mulai bergeser, memudar, tapi tidak lenyap, tidak hilang. Ya. Dan ini diiringi pula dengan bertambahnya penalaran pemahaman, itu kemampuan tamyiz sudah semakin sempurna, semakin optimal. Nah, akhirnya kemampuan untuk memahami perspektif dari sisi lain itu mulai terbentuk. Sehingga mulai terbentuk sosiosentris. Nah, oleh karena itu makanya yang turut membantu mempercepat hal ini dan semakin menyempurnakan itu adalah dengan arahan dan bimbingan kita sebagai orang tua. Toib, ini yang terakhir ya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah ya. Ini ada suatu quote yang sangat menarik sekali ya, yaitu parenting tips ya. Dikatakan, a child who is respected will become respectful. Anak-anak yang dari kecilnya dia selalu dihormati, dihargai, maka dia akan menjadi sosok yang akan menghargai dan menghormati orang lain. Demikian pula a child who is loved will become loving. Anak yang kecilnya itu dicintai, dikasihi, disayangi akan menjadi sosok yang penyayang. Ya. Demikian pula a child who is treated with fairness will become just. Anak yang diperlakukan dengan keadilan maka juga akan menjadi sosok yang adil. A child who is listened to will become a great listener. Anak yang sering didengarkan ucapannya, celotehannya, omongannya, maka dia akan tumbuh menjadi sosok yang sangat baik, menjadi seorang pendengar. Dan pendengar yang baik itu biasanya ya sosok yang disenangi. Suami yang bisa menjadi pendengar yang baik itu biasanya akan disenangi oleh istri. Bapak yang suka mendengarkan anaknya juga akan cenderung dicintai oleh anaknya. Ya. Dan a child who is given choices will become responsible. Anak yang dari kecil sudah diajarkan, maksudnya diberikan pilihan-pilihan supaya dia bisa belajar memilih ya. Maka dia akan menjadi sosok yang bertanggung jawab. Karena apapun pilihannya di situ ada konsekuensi. Dan itu akan melatih tanggung jawabnya dia. Dan a child who is treated with kindness will become a great friend. Ya, anak yang dia diperlakukan dengan kebaikan, maka dia akan menjadi teman atau sahabat yang baik, termasuk dengan orang tuanya. Ya. Dan a child who is nourished in all these ways will become a leader. Nah, ini penting. Ya. Anak yang dia ditumbuhkan dengan semua atau dengan kesemua hal ini tadi, dengan cara-cara ini tadi, yaitu dengan respect, cinta, keadilan, didengerin, ya. Ini semua, maka dia akan menjadi seorang pemimpin. Dan setidaknya setiap kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian itu adalah pemimpin dan dia akan diminta pertanggungjawaban dengan apa yang dipimpinnya. Ya. Baik. Ya. Baik jemaah sekalian, ini adalah bagian akhir dari slide kita. Alhamdulillah. Ya, mungkin ada pertanyaan, silakan ya. Dan karena waktu ya, jadi mohon maaf mungkin tidak semua pertanyaan akan bisa dijawab ya. Namun silakan yang ingin bertanya secara langsung, ya silakan nyalakan mic-nya. Dan kalau nggak ada pertanyaan ya alhamdulillah. Ya mudah-mudahan bisa dipahami ya, bukan karena tidur ya. Kemudian bagi yang online di YouTube ya, juga silakan bertanya, boleh bertanya yang online di YouTube ya. Di mana di kolom chat ya. Baik, dan juga yang online di Instagram juga silakan bagi yang ingin bertanya. Ya. Baik. Coba kita lihat di Zoom lagi dulu ya. Ya, baik, mungkin ada dari para aba atau ummahat, orang tua yang ingin bertanya. Ya, mungkin sepertinya akan lebih banyak pertanyaan di sesinya Bu Tari ya, di pekan depan mungkin ya. Karena lebih banyak berbicara tentang how to-nya, bagaimana ini secara praktikalnya menangani anak-anak di usia egosentris. Kalau saya mungkin lebih banyak dari sisi teorinya sebenarnya, konsepnya. Ya, konsep dan kaidah-kaidahnya. Baik. Bagaimana para abah dan ummahat? Apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, ya alhamdulillah, berarti
kita anggap semuanya sudah ya kurang lebihnya ngerti dan paham ya. Ya. Atau yang di Instagram juga boleh meninggalkan pesan. Ya. Gimana ini? Berarti nggak ada pertanyaan ya? Kalau nggak ada pertanyaan ya alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak adanya pertanyaan itu lantaran karena memang sudah ngerti, bukan karena bingung ya. Atau mungkin karena online kita nggak tahu nih. Ya mudah-mudahan tidak karena meninggalkan majelis ataupun forum ya. Baik. Ya. Ada titipan pertanyaan nih. Bagaimana ketika orang dewasa yang tidak bisa keluar dari egosentrisnya, apa yang harus dilakukan? Ya. Jadi mungkin yang pertama perlu saya saya pahami dulu ya, karena fahmus soal nisful jawab. Yang memahami pertanyaan itu adalah separuh daripada jawaban. Yang pertama, yaitu orang dewasa yang tidak keluar dari egosentrisnya. Yang perlu kita ketahui bahwasanya egosentris ini sejatinya akan selalu ada pada manusia, sedikit ataupun banyak. Nah, karena ini juga dari yang saya pahami bagian daripada al-hawa. Dan tiap manusia tentunya beda-beda di dalam menangani hawa nafsunya. Ada yang dia mampu mengendalikannya, ada yang memperturutkan hawa nafsunya. Dan siapa yang memperturutkan hawa nafsunya termasuk egosentris, dia akan menjadi sosok yang berkarakter jelek, egois, ananiyah. Ya. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Ini termasuk karakter-karakter yang buruk ataupun yang jelek. Nah, kalau ada orang dewasa yang tidak bisa keluar dari egosentrisnya, mungkin bukan tidak keluar dari egosentrisnya, mungkin adalah dia belum bisa mengendalikan egosentrisnya, belum bisa mengelola egosentrisnya. Ya, baik. Mungkin di sini saya ingin sedikit menambahkan ya tentang istilah yang seringkali muncul, penuntasan egosentris ya. Ya, apalagi dikatakan egosentris itu sampai usia 7 tahun ya. Ini suatu hal yang perlu untuk kita kritisi bersama secara ilmiah ya. Yaitu yang pertama ya, istilah egosentris ini istilah yang keluar atau dimunculkan oleh para psikolog-psikolog khususnya non-muslim. Tapi bukan artinya nggak ada ya. Karena kalau melihat dari ciri-ciri atau sifat-sifatnya memang egosentris itu ada. Ya, yaitu dalam bentuk al-hawa, yaitu karakter-karakter umumnya anak-anak ya, seperti misalnya anak-anak yang senang diapresiasi, senang dipuji, al-inat, suka ngeyel dan yang semisalnya, itu bagian daripada perkembangan mereka. Dan ini biasanya dengan bertambahnya waktu akan mulai sedikit berkurang dan berkurang, tapi ternyata masih ada yang menempel. Nah, yang menempel bukan artinya egosentrisnya tidak tuntas, tapi tidak dididik dan dibimbing dan diarahkan dengan cara yang baik. Ya. Nah, yang juga perlu saya sampaikan adalah ya, untuk menyatakan suatu hal itu tuntas, maka harus ada parameter. Dan parameter itu adalah sesuatu yang tangible ya, sesuatu yang bisa diukur, yang bisa dilihat ya, di measure ya, artinya bisa kita hitung, bisa kita lihat, bisa kita ukur. Nah, sedangkan ini suatu hal yang susah ya. Ini suatu hal yang sulit untuk bisa mengukurnya gitu loh. Nah, jadi ya kalau misalnya ada orang dewasa, dia masih melihat dirinya adalah sebagai sosok center dari semuanya, bahwasanya dia adalah sosok yang lebih penting. Ini sebenarnya ada loh. Seperti ini. Ini adalah misalnya kalau kita ngelihat nih orang-orang baru ngaji, orang-orang baru belajar, dan ini juga sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid contohnya misalnya. Ya, ketika beliau menerangkan tentang
marahil atau marhala-marhala orang-orang yang baru belajar. Ya, beliau mengatakan bahwasanya al-ilmu thalathatu ashbar. Ilmu itu ada 3 celah, ada 3 level, ada 3 lubang. Ya, wa man dakhala shibrul awwal takabbara. Dan siapa yang baru masuk di lubang pertama, di level pertama, biasanya dia akan sombong. Nah, sombongnya ini biasanya kecenderungannya adalah dia akan meremehkan orang lain dan dia menganggap dirinya sebagai orang sosok yang pintar, sosok yang paling baik, sosok yang paling penting. Yang lainnya nggak penting. Ini bagian daripada sifat egosentris yang muncul memang karena hawa nafsunya dia. Sebagaimana iblis juga, ya, kekufuran dia pertama kali adalah berangkat dari kesombongan dia. Ya. Karena dia menganggap dirinya lebih baik daripada penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Khalaqtani min nar. Engkau menciptakan aku dari api ya Allah. Wa khalaqtahu min tin. Dan engkau ciptakan dia dari tanah liat. Dia menganggap asal penciptanya lebih baik. Makanya ketika Allah suruh sujud, dia nggak mau. Padahal Allah Azza wa Jalla muliakan bapak kita Nabi Adam alaihissalam dengan apa? Dengan menciptakan Nabi Adam dari tanah liat dengan kedua tangannya. Makanya Allah bertanya kepada iblis, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda ya lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, kenapa engkau nggak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Nah, jadi kalau kita perhatikan sebenarnya ada korelasi-korelasi di situ yang merupakan bagian dari sifat-sifat atau karakter, ya, karakter-karakter yang biasanya muncul pada fase egosentris. Nah, di antaranya seperti pelajar, penuntut ilmu yang baru belajar, biasanya dia menganggap dirinya lebih baik daripada yang lainnya. Dan ini orang yang baru mendapatkan kulit ilmu, baru masuk di awal ilmu. Ya. Man dakhala shibral awal takabbara. Baru kemudian wa man dakhala shibral tsani tawadhu'a, baru dia tawadhu ketika sudah masuk ke level yang lebih dalam, ke level kedua. Dan wa man dakhala shibral tsalits, dan siapa yang masuk ke level ketiga, ya, alima annahu, ya, dia akan tahu, dia akan sadar, ya, bahwasanya dirinya adalah sosok yang tidak tahu. Maksudnya, ketika ilmunya semakin banyak, dia akan semakin merasa dirinya semakin kecil. Dia merasa bahwasanya ilmu dia itu sangat sedikit sekali, ya. Jadi dia akan alima nafsahu annahu la ya'lam. Dia akan tahu dirinya itu ternyata nggak punya ilmu. Ilmunya cuma sedikit, cuma secuil. Ternyata dalam masalah menuntut ilmu aja, itu ada karakter-karakter yang sifatnya egosentris. Ya. Nah, jadi apa yang harus dilakukan ketika ada orang dewasa yang misalnya dia masih memiliki sifat egosentris seperti ini? Ya tentunya adalah apa? Adalah dia harus berusaha untuk mengenali dirinya. Kenapa? Karena man arafa nafsahu arafa rabbahu. Orang yang semakin kenal dengan dirinya, dia sejatinya akan semakin kenal dengan Tuhannya, penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu, kenal tentang lemahnya dirinya sehingga dia butuh pertolongan Allah. Dia tahu tentang betapa luar biasanya penciptaan Allah untuk terhadap dirinya sehingga dia semakin bersyukur kepada Allah. Ya, ta'dhiman lahu. Jadi sebenarnya ini sudah bisa dijawab dari kajian kita, ya, dari slide kita tadi, ya. Ya, mungkin coba saya munculkan, ya. Yaitu apa? Yaitu yaitu sebenarnya kiat bagaimana seseorang dia menghadapi hawa nafsunya. Ya, ini kalau mengelola kita sebagai orang tua, ya. Ya. Nah, ini dia. Artinya dia berusaha untuk belajar lagi khususnya tauhid. Karena tauhid itu kunci semuanya. Dan ini akan melahirkan muraqabatullah. Kemudian dia harus mengagungkan dalil. Harus, wajib. Karena itu bagian konsekuensi daripada keimanan. Ya, menundukkan diri di hadapan dalil. Ya. Dan kemudian dia juga harus belajar untuk memahami dampak daripada memperturutkan, ya, hawa nafsu dia. Karena egosentris yang muncul pada orang dewasa itu sejatinya adalah hawa nafsu dan sifat-sifat jelek yang tercela. Ya. Allah a'lam bishawab. Dan ini bisa terjadi kepada siapapun. Ya. Dan mungkin, ya,
mana tadi pertanyaannya tadi ya? Afwan ini kok ini. Nah, jadi mungkin sebagai koreksi dari pertanyaan adalah bukan keluar dari egosentris ya, bukan keluar ya. Namun adalah dia tidak mampu mengendalikan ya egosentrisnya dia tadi gitu loh. Karena itu bagian daripada hawa nafsu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Mungkin pertanyaan berikutnya, kalau ada silakan yang ingin bertanya langsung ya. Baik. Kita jawab dulu pertanyaan yang ada di YouTube ya. Bagaimana cara mengatasi anak yang suka marah atau membentak? Caranya adalah, dan ini sudah sering sekali ya ditanya, dan jawaban saya itu selalu tetap tidak berubah. Caranya adalah kita introspeksi dulu diri kita. Introspeksi pola asuh kita, introspeksi cara komunikasi kita, cara bicara kita, cara kita memperlakukan anak kita. Itu kita introspeksi. Ya. Dan kemudian yang kedua juga kita berusaha untuk mencari tahu nih, kenapa dia ini marah-marah, kenapa dia ini membentak. Cari tahu. Apa yang menjadi pencetusnya dia melakukan hal-hal seperti itu. Karena namanya kemarahan, ya itu biasanya ada pencetusnya, ada penyebabnya. Kita harus cari tahu ya. Lalu kemudian setelah kita sudah mencari nih akar masalahnya, baru kita berusaha untuk menerapinya, ilajnya, ya. Yaitu diantaranya dengan cara apa? Dengan cara kita lebih bersikap baik dengan mereka. Dan kita harus tahu nih, anak-anak ketika dia marah-marah, suka membentak, itu enggak keluar dari kesalahan kita. Karena itu makanya kita harus bara'atu dhimmah, yaitu melepaskan tanggungan. Pertama terhadap Allah, kita minta maaf kepada Allah, istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah, kemudian minta maaf kepada anak kita. Ya. Lalu kemudian kita tunjukkan, ya, kita ajarkan kepada mereka, yaitu agar mereka bisa memahami emosi mereka, bisa melabeli emosi mereka. Misalnya contohnya, sang anak lagi marah, kita jangan malah ikut marah, ya. Tapi yang kita lakukan adalah, kakak, Umi lihat kakak marah ya. Kalau boleh tahu, kakak marahnya karena apa? Kita tanya, ya. Coba kakak sampaikan apa yang ada di dalam perasaan kakak, apa yang ada di dalam hati kakak, kenapa kakak marah, ya. Kalau dia tetap marah-marah nggak jelas ya, kita tetap ya bergeming. Artinya begini loh, kita tidak memenuhi keinginan mereka, tidak merespon mereka sampai mereka menjelaskan apa yang ada di dalam hati mereka, perasaan mereka, agar mereka belajar untuk bisa melabeli perasaan mereka. Karena kalau mereka sudah bisa mengidentifikasi dan melabeli perasaan mereka, maka akan lebih mudah bagi kita untuk mengarahkannya. Akan lebih mudah bagi kita untuk bisa mengajak mereka, ya, ketika nanti sudah usia tamyiz, ya, untuk memikirkan worth it nggak sih marah karena karena masalah seperti itu gitu loh. Ya. Nah, jadi di sini memang ada cara-cara atau teknik-tekniknya, ya. Ustadz, bila anak tidak mau makan lalu kita paksa karena takut dia tambah kurus, apakah ini termasuk tidak menghargai dia? Ya, ini bukan masalah menghargai atau tidak menghargai. Anak-anak kita memang butuh makan. Itu kebutuhan mereka. Kewajiban kita memberikan mereka makan. Tapi kalau dia nggak mau makan, nah, seringkali kita langsung mengambil cara yang paling mudah menurut kita. Apa itu? Memaksa. Karena memaksa cara yang menurut kita paling mudah. Shortcut, ya, itu shortcut. Jalan pintas. Jadi langsung kita paksa. Ayo makan, kadang-kadang kita suapin dengan cara dipaksa. Padahal kita ini harus cari tahu dulu nih, kenapa dia kok nggak mau makan. Ya, ada sesuatu di situ. Entah makanannya yang bagaimana, atau yang mungkin kurang dia sukai, ya. Ya, intinya seperti itu. Jadi intinya adalah kita coba cari tahu alasannya kenapa dia kok nggak mau makan. Lalu yang kedua, ya, yaitu kita berusaha membangun nih imaji positif tentang makan. Artinya, ya, kita ya di sini harus inovatif, harus kreatif. Menciptakan lingkungan makan yang menyenangkan buat anak-anak. Mulai dari menunya, itu kita harus kreatif.
ya, kemudian juga kondisi makan yang menyenangkan. Karena kalau sudah terbentuk image di dalam diri anak, bahwasanya ketika waktu makan tuh waktu yang paling tidak menyenangkan buat mereka, sehingga mereka dipaksa, mereka ini, akhirnya ini tidak malah menyelesaikan masalah gitu loh, ya. Nah, kita tahu nih anak kita ini kurus nih, butuh makan. Bagaimana caranya ya supaya kita bisa mengasup dia, ya. Nah, ini makanya pentingnya orang tua, dan ini tugas kita sebagai orang tua, ya, mencari tahu kenapa dia nggak mau makan, kemudian kita cari solusi, kita cari cara supaya dia mau makan. Kita belajar nih dari pengalaman orang tua lain, kita belajar dari buku-buku, baca buku, kemudian kita berusaha untuk merubah menu dan yang semisalnya. Karena bisa jadi dia kurang suka, kurang berminat dengan makanan. Tapi Ustadz, bukannya anak harus diajarkan syukur dengan makanan yang ada? Iya, tapi ini bukan momennya, bukan saatnya saat itu, ya. Kalau dia sudah makan normal, dia baru pilih-pilih makan, baru Anda ajarkan seperti itu. Tapi kalau dia mau makan apapun dia nggak mau, ya. Jadi gimana caranya dulu supaya dia bisa makan dulu gitu loh. Oleh karena itu makanya jangan dipaksa, karena kalau dipaksa ini akan membuat image yang kurang bagus, image yang kurang bagus, ya. Ya, Ustadz, bagaimana jika kita menengahi antara anak 4 tahun dan 9 tahun karena egosentris adik tidak dimengerti kakak? Ya intinya begini loh. Kalau mereka itu sedang cekcok, selama itu tidak membahayakan, ya, sebenarnya ya kita nggak usah intervensi, karena ini bagian dari mereka belajar untuk menyelesaikan masalah. Kakaknya juga belajar menghadapi adiknya juga belajar untuk bisa memahami. Tapi yang penting adalah apa? Adalah selama itu tidak berbahaya. Kemudian yang kedua, ya, yang juga nggak kalah pentingnya adalah kita juga harus membersamai kakaknya, adiknya, dan keduanya. Dan kita harus menumbuhkan perasaan sayang kepada keduanya. Kita boleh di waktu-waktu yang ketika adiknya nggak ada, kita sampaikan kepada kakaknya, Kak, dulu kamu ketika masih kecil juga sebenarnya sama dengan adik, ya. Jadi ya kita sebutkan nih ada sifat-sifat yang kakaknya mungkin nggak suka atau sebel, ya, ataupun misalnya lagi berantem gitu kan. Nah, karena anak 9 tahun itu sebenarnya anak yang sudah tamyiz. Kita nggak menuntut supaya dia selalu mengalah, tidak, tapi kita memberikan maklumat agar dia ngerti, agar dia paham gitu loh. Agar dia bisa paham ataupun ngerti tentang bagaimana sih sifat adiknya. Nah, tentunya ini nggak bisa kita lakukan sebelum kita berusaha untuk mengajar dan mendidik mereka untuk memahami diri mereka sendiri. Ya, Clip ini karena sudah azan ya, dan sepertinya memang di grup Zoom ada pertanyaan ini. Jadi saya anggap ya para orang tua di Sekolah Anak Teladan alhamdulillah sudah pada ngerti semua, karena pertanyaan yang paling banyak adalah dari YouTube dan dari yang lainnya. Dan ini dari Instagram, mungkin pertanyaan terakhir ya. Jika ada anak 10 tahun laki-laki masih tidur dengan ortunya, hukumnya bagaimana Ustadz? Hukumnya adalah ya Nabi SAW itu bersabda, ya, muru abna'akum bisolati wahum abna'us sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashrin wa farriquhum bainal madaji. Ya. Perintahkan anakmu untuk sholat di usia 7 tahun, pukul kalau nggak sholat 10 tahun, dan pisahkan mereka dari tempat tidur mereka. Berkenan dengan wa farriquhum bainal madaji, pisahkan mereka dari tempat tidur mereka. Di sini ada beberapa perincian dan varian pendapat atau perbedaan pendapat. Pertama, kapan usia anak dipisah tempat tidurnya? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun. Yang 7 tahun berpendapat, ya, yaitu kata ya wa farriquhum, dan pisahkan mereka. Kata wawu di sini atofnya itu adalah mengikuti ya kata yang pertama. Muru abna'akum bisolah wahum abna'u sab'i sinin. Jadi perintahkan anakmu untuk sholat di usia 7 tahun dan pisahkan tempat tidur mereka. Jadi atofnya ke situ. Lalu kemudian sebagian ulama berpendapat bahwasanya ya atofnya ini adalah ke frase yang kedua, wadribuhum 'alaiha. Pukullah mereka ketika mereka usia 10 tahun. Ya, itu jadi kalau udah 10 tahun selain dipukul maka mereka juga dipisahkan tempat tidurnya. Mana pendapat yang lebih kuat? Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita melihat kepada kaidah, maka di dalam kaidah bahasa
maka atof itu diikutkan kepada kalimat yang lebih dekat. Dan yang lebih dekat itu adalah kata wadribuhum. Jadi 10 tahun. Jadi setidaknya at least anak 10 tahun sudah dipisah tempat tidurnya. Itu poin pertama. Poin kedua, ya. Di sini disebutkan oleh para ulama, ya, berkaitan dengan memisahkan tempat tidur anak. Pertama, anak dipisahkan ya, melihat gender, ya, anak laki-laki dan anak perempuan hendaknya dipisahkan tempat tidurnya, kasurnya maksud saya, ranjangnya, itu harus sudah dipisah, ya, itu hendaknya sudah dipisah antara ranjang, ya, antara anak laki-laki dan anak perempuan. Dan lebih baik lagi apabila dipisah kamarnya, atau setidaknya diberikan sekat, ya, sekat antara anak laki-laki dan anak perempuan. Adapun anak laki-laki dengan anak laki-laki, di sini juga ada varian pendapat. Lebih dianjurkan dipisahkan tempat tidurnya, tapi diperbolehkan ya, tidur dalam satu kasur tapi beda selimut. Selimutnya beda. Ya. Lalu kemudian dengan orang tuanya juga hendaknya dipisah. Bahkan sejatinya anak-anak sudah mulai dipisah tidurnya dengan orang tuanya. Imma beda kasur atau imma beda tempat tidur. Ya. Imma beda tempat tidur atau imma beda kamar ataupun ruangan, ya. Jadi hendaknya sudah dipisah. Lalu bagaimana kalau ada anak usia 10 tahun laki-laki masih tidur dengan ortunya? Ya, ini adalah suatu hal yang tentunya tidak dianjurkan. Oleh karena itu harus diajarkan, karena ini bagian dari mengajarkan kemandirian kepada anak. Mereka harus bisa tidur sendiri. Belajar, karena mereka tidur sendiri itu bagian dari mengajarkan mereka kemandirian. Ya. Lalu bagaimana Ustaz kalau rumahnya kecil, anaknya banyak? Kalau misalnya kondisi seperti itu, maka kita nggak bisa memaksakan. Yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan pengaturan. Pengaturan adalah hendaknya dipisah antara tempat tidur anak laki-laki dan perempuan. Boleh diselingi oleh orang tuanya. Anak laki-laki diselingi oleh bapaknya. Anak perempuan diselingi dengan ibunya. Ya. Lalu kemudian juga hendaknya dipisah selimutnya, ya. Selimutnya atau alas tidurnya. Itu hendaknya dipisah. Karena memang kita nggak bisa paksain, ya. Misalnya orang tua yang rumahnya kecil, anaknya banyak, kemudian suatu hal yang nggak mungkin untuk bisa disekat-sekat. Tapi secara asal, kalau memang ada keleluasaan dan kelapangan, ya harus dipisah. Thayyib, wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin ini yang dapat saya sampaikan di kesempatan kita di pagi hingga siang hari ini. Dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, ya. Yang hak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang batil datangnya dari diri saya pribadi. Nanti insya Allah bagi para orang tua sekolah anak teladan, ya mungkin kalau nggak salah, ya nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Akan dilanjutkan kajian parentingnya di pekan depan oleh Bu Tari. Ya, informasinya adalah materi yang sama, maksudnya bukan sama, materi yang berkaitan dengan egosentris, tapi dari sisi pandang ilmu psikologi, ya. Jadi insya Allah di situ akan lebih banyak kaitan-kaitan dengan how to-nya, how to. Kalau saya di sini mungkin nggak membahas how to-nya, ya, tapi yang saya bahas di sini adalah what-nya, what, apa itunya, ya, lalu kemudian juga mungkin why juga sedikit, tapi nanti ya secara praktikal, ya praktisnya nanti insya Allah akan dibahas oleh Bu Tari insya Allah. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan di siang hari ini, dan sudah masuk waktu zuhur juga. Ya kita akhiri kajian kita pada siang hari ini, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaatnya. Yang salah datangnya dari diri saya, yang hak datangnya dari Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, jazakumullahu khairan.